Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan kehidupan untuk kita bisa menjalani kehidupan pada hari ini. Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu senantiasa punya rancangan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan sempurna. Untuk membalas cinta kasih Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan sudah selayaknya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita biar dibekali oleh firman Tuhan supaya kita boleh dapat melangkah menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh dapat bersama di dalam merenungkan akan hikmat pagi. Tuhan tolong pimpin sertai, kami membutuhkan akan firman-Mu untuk kami boleh dapat menjalani kehidupan, supaya kehidupan kami, apa yang kami lakukan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, kami makin hari boleh makin berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang Bapa inginkan, sehingga itu boleh dapat menjadi bekal kami dalam kami melangkah. Tolong kami mampukan untuk kami boleh dapat mengerti. Roh Kudus pimpin kami, sertai pikiran hati kami, kuasai, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah kamu mencari aku. Kita akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada ilustrasi kuno yang menceritakan tentang kotak ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan. Setiap orang bisa meminta apa saja yang menjadi keinginannya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang ketika mendengar si pemilik kotak ajaib sedang berada di desa atau kota mereka. Banyak perempuan yang meminta perhiasan, baju-baju bagus dan baru, sepatu, perlengkapan, rumah tangga, dan lainnya. Para laki-laki tidak kalah antusias mengajukan berbagai macam permintaan, seperti jam tangan, kemeja mewah, uang, senjata, dan banyak hal lainnya. Nah, si pemilik kotak ajaib dengan sabar melayani semua permintaan penduduk di daerah itu. Ia bahkan bertanya, apakah semua orang sudah mendapatkan barang-barang kebutuhan yang diinginkan? Semua penduduk di setiap daerah yang dikunjungi oleh si pemilik kotak ajaib itu selalu bergembira dan bersukacita. Namun, hari itu agak berbeda. Ada seorang anak kecil berkata kepada si pemilik kotak ajaib, demikian, "Saya tidak ingin mendapatkan barang-barang dari kotak ajaib itu, tetapi saya ingin meminta kotak ajaibnya." Sebuah permintaan yang mengejutkan, namun mengungkapkan kebenaran. Mengapa tidak meminta kotak ajaibnya dan hanya mendapatkan barang-barang dari kotak ajaib saja? Bukankah ketika kita mempunyai kotak ajaib atau sumber berkatnya, maka setiap saat kita memiliki kebutuhan tersebut bisa langsung dipenuhi. Tidak sedikit orang-orang hanya mencari berkat agar segala keperluannya tercukupi. Mereka mengabaikan sang sumber berkat yang mestinya dimiliki. Demikianlah yang terjadi dengan orang banyak yang mencari Tuhan Yesus. Mereka berusaha menemukan Tuhan Yesus, tetapi bukan supaya mendapatkan atau mengalami perjumpaan
pribadi dengan Tuhan Yesus, melainkan hanya supaya kenyang. Mereka tidak membutuhkan keselamatan sejati dan pertumbuhan rohani. Mereka hanya membutuhkan hal-hal duniawi yang tidak berarti. Orang-orang Kristiani masa kini juga perlu bercermin diri. Apakah rajin beribadah dan setia melayani Tuhan sebagai kebutuhan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Atau justru takut tidak mendapatkan berkatnya? Carilah Kristus untuk keselamatan sejati, bukan materi duniawi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk perenungan firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Engkau, Allah, yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu mengasihi kami, menjadi satu-satunya sumber kekuatan pertolongan kami. Kiranya hati kami selalu terarah kepadamu, selalu merindukan Engkau. Kiranya Engkau melalui Roh-Mu memurnikan hati dan pikiran kami, supaya dalam setiap waktu yang kami lalui, setiap apapun yang kami lakukan, setiap hal yang kami pikirkan, kerinduan kami, motivasi kami hanyalah untuk menyenangkan Engkau. Hanyalah untuk memiliki Engkau, merasakan hadirat-Mu, mengalami perjumpaan yang daripadamu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk tidak memikirkan hal-hal yang fana, tetapi selalu memusatkan pikiran kami kepada hal-hal surgawi, hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami sepanjang jalannya hari ini, berikan kami sukacita yang daripadamu, karena kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, dan bahwa Engkau sang pribadi yang paling berharga di dalam hidup kami, tinggal di dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari ini, kiranya sukacita dari Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Semangat!